Pas lagi capek-capeknya iseng lihat komenan di video yang udah beberapa lama ke-upload dan nemu salah satu komenan yang menurut saya cocok untuk dibahas. Di channel ini saya upload video apapun yang saya suka. Buat yang baru datang silahkan subscribe, nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video selanjutnya. Saya Roman, selamat datang di channel Yoman. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan share kalau rasa penting. Sebelumnya kita intro dulu. Gas. Setelah sekian lama nggak pernah upload, akhirnya saya bisa upload lagi, bro. Saya akui job ini bukan job yang gampang ya, apalagi kalau orangnya mut-mutan dan nggak konsistenan. Ini berawal dari kegabutan saya saat weekend. Sudah terlalu bosan dengan lifestyle yang nggak penting dan ngabisin uang. Akhirnya coba buat skrip, record, edit, upload saat sejadi. Ini adalah mode sekali jalan alias pokoknya dadi. Sekalian saya ngetes apakah video kayak gini bakal banyak view. Jadi komen yang saya maksud ini adalah ini nih. Keren, mimpi lu besar banget dan usaha lu mencapai itu bener-bener luar biasa. Suatu kebanggaan tersendiri ketika punya mimpi besar dan diremehkan orang lain tapi malah jadi kenyataan. Pertanyaan gue cuma satu, harus bersikap seperti apa ketika banyak orang yang ngeremehin mimpi kita? Oke. Jadi pertama, saya bukan motivator ataupun sosok yang bisa dijadikan tauladan ataupun sebagainya lah ya. Iyalah emang aneh siapa. Tapi dari pertanyaan dan pernyataan tersebut, saya akan memberikan beberapa opini yang mungkin bisa buat dijadikan referensi berdasarkan pengalaman saya sendiri selama menjalani hidup sebagai manusia biasa yang sangat-sangat B aja. Bermimpi itu bebas. Yang gak bebas itu kitanya sendiri yang kadang masih dikekang sama rasa gak enakan, rasa malu, rasa gak percaya diri, rasa minder atau insecure, rasa takut salah, rasa jeruk, rasa mangga, dan lain-lain. Saya agak kurang ngeh sama manusia jenis seperti itu. Kenapa nggak ngehnya? Jadi hal-hal kayak gitu ya emang sebenarnya wajar, manusiawi. Tapi coba pikir lagi, apabila setiap kali kita akan bermimpi dan berusaha untuk menggapainya, selalu terhalang dengan hal-hal gak penting dan gak nyata kayak gitu. Pertanyaan saya, terus kita kapan majunya? Woi, beberapa orang emang banyak yang lama keluar dari jebakan itu. Ada juga yang cepat sadar lalu berani untuk keluar kemudian prove it. Tapi setidaknya kalian tahu konsep dan pola ini. Ini adalah bagian dasar dari sebuah kemajuan seseorang. Kita harus berani dan bisa atasi perasaan takut semu yang menghantui kita, mengendalikan emosi dan kesadaran kita, lalu mengontrol sepenuhnya diri kita yang pada akhirnya kita akan berani dan percaya diri bahwa kita pasti bisa dan layak buat dapetin apa yang kita impikan selama ini. Kata kuncinya adalah jangan takut. Yang kedua, dalam kehidupan nyata kita nggak menuliskan kehidupan lewat kata-kata, kita menuliskan lewat aksi. Apa yang kita pikir itu nggak penting, kecuali mungkin rencana atau strategi yang akan digunakan. Oke, silahkan. Karena yang terpenting itu adalah apa yang kita lakukan. Terkadang kita terlalu sering menceritakan rencana kita kepada orang lain hingga kita lupa untuk mengeksekusinya. Merasa bahwa bercerita merupakan bagian dari proses yang sudah cukup. Padahal belum ada aksi sama sekali untuk mewujudkan rencana tersebut. Hati-hati nih, ini adalah jebakan Batman yang kedua. Slow aja kalau pas lagi berjuang. Senyap tepat tiba-tiba jadi. Karena orang lain itu seberapa berdarahnya perjuangan kita, tidak semua dari mereka peduli, tidak akan. Mereka akan datang pada saat kamu udah mulai nampak, bahkan saat kamu sudah jadi orang ataupun berada di titik apa yang kamu cita-citakan. Kejam sekali dunia ngap. Ya memang, bukan salah siapa-siapa. Kita hanya perlu membiasakan saja. Jangan terlalu bergantung kepada orang yang mungkin selama ini kita nilai bisa membantu kita dalam berproses. Udah banyak kejadian pada akhirnya malah banyak yang tidak sesuai ekspektasi, bahkan mereka menghilang di saat kita membutuhkan. Itu biasa aja, jangan kaget. Berproseslah dengan usaha kalian sendiri secara cerdas. Karena zaman sekarang kerja keras nomor 2. Yang pertama adalah kerja cerdas, efektif, dan tuntas. Naikin value diri kalian dengan banyak belajar dari sumber terpercaya manapun. Saat kita baru memulai, berjuanglah dalam diam. Nggak perlu bercerita ke siapa-siapa dulu. Nggak perlu posting apa-apa dulu. Cukup kita yang rencanakan dan kita yang tahu. Karena bercerita itu membuat ilusi seakan-akan kita sedang berproses. Padahal enggak, sama sekali enggak. Dari situ kita menjadi sibuk memikirkan komentar orang lain terhadap apa yang kita ceritakan atau yang kita bagikan di media sosial. Kita jadi sibuk mencari validasi eksternal dari orang lain. Lebih baik fokus untuk berjuang dalam diam. Minimal kalau udah mulai kelihatan hasilnya, fine, silahkan untuk upload. Kurang lebihnya seperti itu konsepnya. Cara ini juga sebenarnya sifatnya opsional ya. Ada beberapa orang yang tipikalnya dari awal selalu show off tentang effort apapun yang mereka lakukan. Begitu juga sebaliknya. Cara saya adalah cara yang diam-diam ini. Karena pressure yang kita terima akan lebih sedikit. Sehingga
energi yang kita punya bisa kita maksimalkan untuk benar-benar ke usaha kita, bukan untuk memikirkan tanggapan-tanggapan orang lain. Dari situ juga menjadikan probabilitas keberhasilan kita menjadi semakin besar. Emang ngapain bang omongan orang lain dipikirin? Emang mereka kasih makan kita? Enggak juga sebenarnya, cuman gini, dalam realita kehidupan ini akan banyak sekali reaksi sosial terhadap apa yang sedang kita perbuat. Entah berupa cemoohan, kritikan, bulian, pujian murni, dan pujian konotasi. Pasti akan ada. Jangankan kita, orang-orang besar yang sekarang jadi orang kaya, pas dulunya mereka coba buat membangun mimpi, tetap aja ada yang bully. Karena hukum alam seperti ini nggak mandang suku, bangsa, dan ras. Normal. Sekali lagi, saya ingatkan kita hanya perlu untuk membiasakan saja. Keep santuy. Yang ketiga, pada dasarnya yang terjadi di dunia ini adalah 1%. 99%-nya adalah apa respon kita. Artinya kita nggak selalu bisa kontrol apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama apa yang berasal dari orang lain, baik di lingkungan rumah, di dunia kerja, di sosmed, dan dimanapun itu. Dari situ selalu ada dua hal yang terjadi. Kalau nggak hal baik, ya hal buruk. Normalnya kita sebagai manusia akan selalu nyaman dengan hal-hal baik. Dan ketika hal buruk datang, kita cenderung menolak dan menjauhinya. Termasuk saat kita diremehkan. Kalau kita berpikir logis, pada intinya orang yang ngeremehin kita adalah mereka yang tidak mau kita berkembang. Dan mereka yang nggak mau kita bisa melebihi mereka. Jadi, jangan jadikan barang itu sebagai urusan kita. Urus saja bagaimana kita akan memulai dan bagaimana kita harus menekuninya sampai tujuan kita benar-benar tercapai. Segitu aja 3 poin yang bisa saya breakdown dari komenan kakak @Medina Prameswari 204 tahun lalu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan video kayak gini silahkan komen. Kalau nggak suka nggak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa terus berbagi hal-hal baik yang bisa membuat hidup kita lebih produktif dan modern. Goodbye, I'll see you next time.